Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan gue Arista dan kali ini gue akan bagi-bagi tips gimana sih caranya untuk cari teman ketika kita jalan-jalan sendirian. Kebanyakan dari kalian itu pada bingung, kok lu bisa sih jalan-jalan sama orang nggak lo kenal gitu. Dan gimana sih cara cari temen kak ketika lu lagi jalan-jalan sendirian? Dan banyak juga yang berpikiran bahwa kalau orang-orang yang suka jalan-jalan sendirian or traveling solo itu adalah orang-orang yang nggak suka berpergian sama teman-temannya atau sama orang lain dan introvert gitu, jadi pengennya sendirian aja. Padahal enggak teman-teman, orang traveling sendirian itu karena pada dasarnya mereka itu pengen keluar dari zona nyamannya dan pengen berpetualang. Biasanya itu lebih gampang juga sih, karena apa? Karena kita itu nggak harus bergantung dengan jadwal atau schedule dari teman-teman kita. Dan ketika lu jalan-jalan sendirian ya udah, lu jalan aja karena lu nggak perlu bergantung dengan jadwal teman-teman lo. Just go for it and you will find new friends over there. So, I will give you the tips how to do it. Karena gue punya pengalaman yang cukup banyak dengan cari teman ketika gue jalan-jalan sendirian. Dan pastinya lo juga pernah ya lihat beberapa video gue jalan-jalan sama orang asing yang I don't even know them. And how I ended up with them. So, I will let you know the tips. Yang pertama adalah be a real human being. Yang kalian bisa lakukan adalah menaruh semua barang-barang elektronik kamu seperti headset, handphone dalam tas ketika kalian berada di ruang publik. Dan di situ biasanya orang-orang bisa mendekati kamu atau kamu bisa mendekati orang dengan baik. Dan kalau misalnya kalian terlalu sibuk dengan gadget kalian, gimana orang mau deketin kan? Karena kita aja sibuk sendiri gitu. Yang ada, udah ada tuh sign stay away from me. Jadi orang nggak bakal deketin kita. Kalian kan tujuannya cari temen ya. Jadi kalau bisa ya udah taruh semuanya di dalam tas, terus lakukan eye contact dan smiling to other people. Jadi kalau misalnya kalian ada di public transportation atau dimanapun itu, ya kalian bisa memperhatikan manusia-manusia yang ada di sekitar kalian lebih baik pastinya. Dan kalau misalnya nanti kalian melakukan eye contact dan ada yang ketangkep eye contact dan melakukan eye contact balik ke kalian atau senyum balik ke kalian, itu kan artinya kayak welcoming ya. So kadang-kadang kalian bisa disamperin sama dia atau kita juga sebenarnya bisa nyamperin dia gitu. Jadi maksudnya basa-basi aja, kayak misalnya nanya, "Hi, where are you from? Are you traveling alone as well?" Something like that. Jadi biasanya kalau mereka itu traveling sendirian dan kita sendirian, kita tuh bisa jadi travel buddy gitu loh teman-teman. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi di Kamboja, traveling sendirian aja. Dan yang gue lakukan adalah gue nongkrong tuh di hostel di bagian public space-nya. Ya misalnya kayak restoran, di mana orang-orang tuh banyak hang around gitu. Ya udah gue duduk di situ kayak beneran kayak ya udah duduk bisa ngeliatin orang aja. Dan agak awkward sih karena biasanya orang-orang tuh udah punya teman-temannya sendiri dan biasanya orang-orang ini juga kadang sendirian juga, tetapi mereka udah melakukan proses pendekatan ini sebelumnya, jadi mereka udah bergrup dan itu kan agak susah ya kalau misalnya kita tuh mau masuk grup orang gitu, jadi itu it takes extra work. Tetapi instead of getting into the group, coba deh cari pasangan aja, maksudnya kayak biar bisa pairing, then later you can get into the group much easier. Jadi waktu itu gue lagi cuma duduk aja gitu dan habis itu yaudah gue liat-liatan sama satu orang Australia. Dia senyum balik aja dan gue memberanikan diri untuk nanya yang kayak, "Hi, where are you from? Are you traveling alone?" Dia juga baru dateng, gue juga baru dateng. Akhirnya kita memutuskan untuk sewa tuk-tuk bareng-bareng. Jadi kita nge-trip tuh keliling Angkor Wat berdua aja. Jadi yang instead aku bayar sendirian tuh tuk-tuk, jadi kita share. Dan ketika di hostel ternyata dia juga kenal sama beberapa orang dan akhirnya gue berakhir dengan ketemu banyak orang dan gue berada di grup one perempuan nih, kayaknya kalau nggak salah ada 5 orang gitu. Dan I don't even have any idea that I will end up with these people, you know, karena pada dasarnya gue cuma pengen dapet satu aja, tetapi gue berakhir dengan banyak orang, so it's a good thing. Jadi jangan malu untuk approaching people, nggak ada yang salah, toh juga mereka nggak kenal lo. Kalau misalnya mereka tolak, it's okay. They don't know you anyway. Dan kalau misalnya mereka say yes, so it's a good thing for you, right? Yang kedua adalah gunakan beberapa travel application. Di era digital saat ini,
itu tuh sangat mudah, nggak kayak dulu ya. Jadi zaman sekarang itu gampang banget cari teman. Dengan mendownload beberapa aplikasi traveling, kalian bisa mendapatkan teman yang banyak. Dan favorit gue itu adalah Couchsurfing. Dan di Couchsurfing ini kita bisa staying with local. Even kalau misalnya kalian nggak suka staying with local, kalian juga bisa cuma ketemu sama orang lokalnya aja. Terus kalian bisa hang out with them, do something with them, or even just eat together, or something else. Like a lot of things that you can do basically. Dan kalau misalnya kalian berada di luar negeri, kalian juga bisa kontak PPI Indonesia atau Persatuan Pelajar Indonesia yang biasanya banyak banget di luar negeri ya teman-teman. Dan mereka tuh biasanya baik-baik banget dan mau ngebantu kita atau cuma nemenin kita jalan-jalan aja. And I did it a lot. Kenapa sih gue pakai Couchsurfing? Karena di Couchsurfing itu kalian bisa yang pertama stay with local. Jadi kalian itu bisa mendapatkan experience yang lebih karena kalian tuh tinggal bersama local people. Dimana kalian tuh bisa tahu gimana mereka tinggal, dan kadang mereka tuh juga masakin makanan lokal mereka, dan kita tuh bisa cicipin. Terus kita tahu budaya mereka secara langsung. Dan kalian tuh gak bakal bisa dapatin itu kalau kalian di staying in the hotel or other accommodation that you paid for. Jadi dengan Couchsurfing, you have a really great experience to live as a local people in that country. Couchsurfing itu juga ada fitur hangout-nya. Terus nanti di situ ada tuh orang-orang yang emang available to hang out. Jadi kalian nggak perlu nginep di rumah mereka. Kalian juga cuma bisa jalan-jalan aja sama mereka. It's also a possibility to find friends over there. Selain itu, Couchsurfing juga memiliki fitur local event di mana tiap negara atau tiap kota mereka tuh kadang memiliki atau mengadakan gathering. Nah, di situ kalian bisa ketemu banyak banget orang, dari orang lokal sampai turis juga, teman-teman. Dan di situ kalian bisa aja tuh kayak hang out with other people, talk. Jadi jangan malu untuk ngomong, ngobrol, mendekatin orang, basa-basi, it's totally normal. Dan di situ kalian bisa dapat teman dan pastinya bisa jadi travel buddy kamu. Ingat banget dulu waktu gue di Malta, itu ya udah gue cuma sendirian juga sebenarnya. Di situ tuh ada Couchsurfing gathering, jadi udah gue datang terus ya udah gue ngobrol-ngobrol sama orang, dan akhirnya ada orang Jerman, cewek Jerman gitu, dan dia juga traveling sendirian, dan akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan bersama keliling Malta. So it was wonderful. Siapa yang nyangka kan, yang tiba-tiba lu dari sendirian sampai akhirnya lu jalan-jalan sama orang lain. It was so much fun. That's why I love Couchsurfing a lot, karena ya udah kalian bisa mendapatkan experience yang sangat banyak just to travel alone. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian harus berakhir selalu sendiri ketika kalian jalan-jalan sendirian, teman-teman. Karena banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan di Couchsurfing. Yang ketiga adalah tinggal di hostel. Kalau misalnya kalian nggak suka numpang sama orang, tapi pengennya ngerasa lebih aman, kalian bisa tinggal di hostel. Jangan pilih hotel. Selain harganya yang lebih murah, hostel itu juga biasanya pengunjungnya adalah anak-anak muda, teman-teman. Dan di situ kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan orang-orang yang sebaya kamu atau memiliki interest yang sama. Saran aku sih kalian harus hang out ya di common space atau di area publiknya mereka. Kalian bisa ngobrol-ngobrol, jangan malu untuk start conversation. Nothing wrong with that. Nggak berarti kalian caper. It's just trying. I mean, you never know if you don't try, right? Selain itu, di hostel kalian juga bisa mengikuti beberapa aktivitas yang disediakan oleh hostel tersebut. Jadi banyak banget aktivitas yang bisa kalian lakukan. Misalnya nih ya, waktu itu gue lagi ada di Kamboja, dan di Kamboja ini hostelnya bagus banget, teman-teman. Mereka menyediakan banyak sekali aktivitas, misalnya memasak bareng, terus ada juga beberapa trip yang mereka buat sehingga menarik gitu buat orang-orang yang sendirian, dan biasanya lebih murah. Kalau kita traveling sendirian itu biasanya lebih mahal untuk mengelilingi Angkor Wat. Di dalam trip itu kan kalian bakal ngobrol sama orang-orang yang ikut trip juga, dan otomatis kalian will communicate, get along together, and after that you can decide whether you would like to go together or not. Jadi hal-hal seperti itu kalian juga bisa lakukan untuk mendapatkan teman gitu ketika kalian jalan-jalan sendirian. Yang keempat adalah berani untuk bicara. Jadi daripada kita nungguin orang untuk nyamperin kita, ngajak bicara kita, mending kita yang nyamperin. Bukan berarti caper atau agresif, it's not. It's totally normal kalau misalnya kalian jalan-jalan sendirian. Dan nggak semua orang juga kan kalian
samperin. Kalian juga harus kayak buat observasi dulu, lihat yang mana ya yang menarik hati kayak gitu, dan ngerasa kayak anaknya baik atau gimana. Dan inget banget waktu di Kamboja lagi nih, gue pengen banget nih pergi ke Genocide Museum di Phnom Penh. Nah itu tuh kayak lumayan jauh dan lumayan mahal teman-teman kalau misalnya pergi sendiri. Dan waktu itu kayak literally gue sendiri dan baru datang. I have no friends yet. Dia bilang kalau trip ke Genocide Museum itu udah penuh dan gue harus nunggu 2 jam. Dan di sana kayak gue duduk diem kan nungguin, oke, gue nungguin deh 2 jam. Dan tiba-tiba tuh ada gerombolan 3 orang, kayak orang Perancis sama satunya orang Italia gitu. Mereka tuh kayak di depan gue nih lagi ngobrol-ngobrol, mereka mau pergi ke Genocide Museum. Tapi kan mereka bertiga nih, dan sebenarnya tuk-tuk tuh bisa untuk berempat atau berlima orang. Gue kayak agak malu-malu gimana gitu loh, segan gitu kan mau nanya, agak takut gitu. Gue berpikir, lu mau coba nanya atau lu harus nunggu nih 2-3 jam, lu pilih mana gitu kan. Akhirnya yaudahlah gue coba aja, kalau ditolak ya udah gitu kan. Akhirnya udah kayak gue bilang, "Hi guys, I heard that you're going to the Genocide Museum, so I'm just wondering that, I can go with you because they said that it's full and then I have to wait for 2 or 3 hours, so I'm just wondering if I can go with you and I will pay as well." And they said yes, so can you even believe it? Cuma berani nanya aja dan akhirnya gue dapet trip itu dengan sangat gampang teman-teman. Dan akhirnya udah gue jalan-jalan sama mereka berempat nih kita. Dan setelah trip itu kita juga tetap jalan-jalan keliling Phnom Penh bareng-bareng tanpa harus ikut trip lagi. So be brave to start the talk. Yang kelima adalah ikut beberapa trip yang disediakan oleh hostel. Seperti yang tadi gue udah bilang ke kalian, banyak sekali trip-trip yang disediakan oleh hostel. Dan kalau kalian emang orang yang gak suka nyamperin orang gitu, kalian bisa ikut trip ini aja, karena pada dasarnya orang itu akan datang sendirinya. Dan disitulah kalian bisa ngajak ngobrol atau berkomunikasi dengan orang-orang yang ikut trip juga barengan sama lo. Jadi mau gak mau kan orang dari hadapan lo, dan biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang baru datang atau emang memiliki interest yang sama. Dan ya udah, proaktif aja sih, seperti yang tadi gue bilang, proaktif dan jangan malu untuk memulai conversation gitu. So, just try for that. Yang keenam adalah fleksibel. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, ya kita juga harus fleksibel teman-teman. Misal, ketika kita tuh udah tahu nih kita mau kemana aja. Biasanya kalau kita tuh biasanya udah buat tulis mau kemana aja ya, kalau kita lagi mengunjungi suatu tempat gitu, suatu kota baru atau suatu negara baru, kita udah tulis tuh mau kemana aja. Tetapi, banyak hal yang sangat unik terjadi ketika kita lagi jalan-jalan sendirian. Misal, lo inget banget waktu itu gue lagi di Maroko. Ya udah, gue cuma jalan sama teman gue, Krista namanya. Kita lagi jalan ke kayak souk atau pasar. Dan di situ udah kita kayak ketemu sama penjualnya, terus kita ngobrol-ngobrol. Terus mereka nanya kayak, "Sinilah minum teh dulu," gitu. Kayak, "What? Minum teh? Are you sure?" Gue sama Krista sebenernya udah capek banget, udah kayak pengen pulang. Tapi kapan lagi gitu loh diundang sama orang Maroko asli minum teh bareng gitu. Dan posisinya juga gue gak sendirian, gue sama Krista. Jadi aman gitu ya, nggak sendirian. Dan instead of thinking about we need to go home or do something else, oh kita kan harus kesana, kita kan harus kesini. Jadi kita cuma enjoying the moment dan memberikan kesempatan untuk the magic happen gitu loh. Jadi kapan lagi kan teman-teman ditawarin minum teh sama orang Maroko gitu. Habis itu udah gue sama Krista pun ya udah duduk, habis itu kita minum teh sama orang Maroko. It was super fun. Dan gue rasa sih kalau misalnya gue sama Krista itu bener-bener yang orangnya rigid atau nggak fleksibel, I think we will say no and just go back to the hotel and nothing happen. Jadi be flexible. Kalau misalnya ada orang yang invite lo, kalau emang lo masih punya waktu, just do it. And if you just feel comfortable, just do it. But then if you say that, well, I don't trust this person, then say no, it's okay. Karena kalian harus ngerasa nyaman dan fun juga. Jadi jangan sampai kalian ngerasa, oh kan Arista bilang harus fleksibel gitu. Enggak juga gitu. Maksudnya, you shouldn't say yes all of the time. Oke teman-teman, itulah tips yang gue bisa kasih ke kalian. Gimana sih caranya untuk mencari teman ketika kita jalan-jalan sendirian. Jadi semoga aja video ini berguna buat kalian yang suka traveling sendirian tapi bingung gimana caranya cari teman baru ketika jalan-jalan sendirian. Dan aku harap kalian bisa mendapatkan teman yang baik dan membuat trip kalian semakin menyenangkan.
Dan buat kalian, jangan lupa untuk komen di bawah ini kalau kalian punya komen atau saran buat aku untuk video kedepannya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe buat kamu yang belum untuk terus support channel ini untuk berkembang. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!